Di video kali ini kita akan implementasikan Firebase Cloud Messaging atau biasa disingkat sebagai FCM dan digabungkan dengan Local Notif menggunakan plugin Awesome Notification Plugin. Siapkan dulu project Flutter-nya. Di sini saya sudah siapkan dua root ke halaman home dan halaman detail. Kalau di halaman home ada fungsi untuk mengambil get FCM token. Kemudian ada untuk merubah status subscribe ke topik info. Pertama, konekkan dulu ke project Firebase-nya. Silakan kalian create dulu project Firebase-nya. Di sini saya sudah create. Kemudian konekkan ke Flutter. Bisa menggunakan panduan add Firebase to your Flutter app dari Firebase Documentation. Dengan bantuan Firebase CLI, install dulu Firebase CLI-nya. Untuk step-stepnya, kalian bisa ikuti dari channel Flutter Deluxe, cek ke bagian playlist tab, kemudian ada playlist Flutter 3x Firebase. Di sini dijelaskan, diterangkan dari awal. Kemudian kalau sudah siap Firebase CLI, kita akan coba cek Firebase login ke terminal VS Code-nya untuk ngecek akun mana yang sudah login. Di sini akun yang sudah loginnya dan sudah dikonekkan juga dengan akun di Firebase-nya. Sekarang tinggal lakukan configure untuk mengakses ke project Firebase. Flutter Fire Configure. Kemudian pilih project Firebase yang ingin dikonekkan. Selanjutnya pilih platform yang ingin diinstal. Saya akan install untuk Android dan iOS, yang lainnya di Uncentang. Enter. Di sini sudah dikonfigurasikan dan sudah muncul file Firebase option dan juga firebase.json. Kalau di Android, di folder app ada Google Service JSON untuk konfigurasi Firebase-nya secara natif. Selanjutnya diinisialisasi dulu untuk Firebase di bagian main.dart method main. Import di sini untuk Firebase-nya. Firebase ini dia berasal dari Firebase Core, jadi harus tambahkan dulu plugin Firebase Core-nya. Saya menggunakan PubSpec Assist Extension VS Code, jadi bisa menggunakan command .add dependency untuk menambahkan Firebase Core. Selanjutnya, di sini tinggal import saja untuk Firebase Core-nya. Untuk default Firebase option, tinggal diimport juga untuk file Firebase option yang ada di sini. Untuk await, jadikan fungsi main sebagai asynchronous. Tinggal dicoba di running. Selanjutnya, menambahkan plugin-plugin tambahan. Karena akan menggunakan FCM, kita gunakan plugin Firebase Messaging. Kalian bisa mereference ke dokumentasi FCM, Cloud Messaging, Framework Flutter, Setup Flutter Client. Tambahkan dulu plugin untuk Firebase Messaging-nya. Bisa menggunakan perintah command atau bisa juga menggunakan PubSpec Assist seperti contoh saya sebelumnya. Oke, Firebase Messaging sudah masuk. Sekarang tinggal kita setup. Di bagian lib, kita bikin folder config, bikin file fcm.dart, class fcm, terus bikin static init asynchronous. Pertama, untuk di bagian iOS, terkait konfigurasi akses registration token, mulai dari iOS SDK 10.4.0 atau lebih tinggi, membutuhkan APN token untuk generate-nya, bisa menggunakan kode ini. Untuk spesifik platform, kalian bisa bikin pengecekan if platform dari package.io, iOS,
Kemudian jalankan perintah ini. Import Firebase messaging-nya. Kemudian lakukan sesuatu untuk ngekonfigurasi atau untuk nge-synchronize APNs tokens, khusus di bagian iOS. Kita juga akan ngeset request permission-nya di sini ketika initial FCM, request permission, bungkus final settings seperti ini, kemudian cek keadaan permission-nya menggunakan log dari Dart Developer, permission, atau bisa coba cek contoh untuk ngeceknya di bagian nanti ada receive message. Kemudian, kalau untuk kebutuhan ngambil token device FCM, bisa menggunakan Firebase Messaging Instance Get Token. Untuk ngelistan perubahan dari token, bisa menggunakan ini. Untuk mencegah auto-inisialisasi konfigurasi di iOS, pada bagian info please, set Firebase Messaging Auto Init Enable-nya dijadikan no. Folder iOS, runner, info please, jadikan false atau no. Kalau konfigur di Android, copy metadata tag-nya, manifest, Android FSRC main, scroll ke bawah, di sini ada contoh meta tag, bawahnya tinggal paste. Rapikan dulu, save. Untuk re-enable FCM auto init pada saat runtime, bisa menggunakan kode ini, yaitu pada init kelas FCM-nya. Menerima message sebelum mengirim push notif-nya. Kalian harus pahami dulu ketiga state di sini, foreground, background, dan terminate. Ketika aplikasi dibuka, aplikasi dalam keadaan state foreground. Kalau dalam minimize, jadi dalam background keadaan aplikasinya, dia ada di state background. Kalau aplikasinya di close, seperti ini, maka dalam keadaan state per minute. Jadi harus dipastikan dulu, pahami dulu ketiga state ini untuk handle message, notifikasi, FCM. Untuk request permission, contohnya seperti ini. Untuk default konfigurasinya juga. Replace yang sebelumnya. Jadikan log. Kemudian untuk default ini kita hapus karena nilainya sama dengan nilai default. Di sini boleh spesifik, boleh dijadikan final. Untuk variable messaging-nya bisa ganti dengan variable messaging instance karena dia sudah singleton. Kalau terkait permission ternyata deny atau dan sebagainya, bisa bikin pengecekan kemudian melakukan request permission kembali. Untuk message handling terkait state-nya mulai dari foreground message. Copy yang dari sini, bikin fungsi static private foreground handler, paste. Message-nya singkatkan saja. Jadi untuk ngasih ke konsol info foreground, seperti ini. Terus kalau ada notif, baru tampilkan di sini, show notif. Karena FCM ini tidak bisa menampilkan notifikasi dalam keadaan state foreground, jadi di sini harus menggunakan custom notif. Selanjutnya, handle message dalam keadaan state background. Firebase on background message. Static background handler. Untuk fungsi yang di-set di sini, kalau kalian setnya seperti ini, dia bakal jadi error karena fungsi yang harus dimasukkan ke sini harus bertipe top level function. Maksud dari top level function adalah deklarasi fungsinya itu dia harus berada di paling atas posisinya.
hierarkinya itu paling atas, jadi di luar sebuah kelas. Bisa dijadikan global, tapi kita akan set globalnya itu hanya dalam lingkup file FCM. Seperti ini, untuk inisialisasinya sudah, jadi ini tinggal dihapus. Untuk background, kasih notif saja sebagai ini adalah background, sisanya dikosongkan. Nah, untuk variables ini dipanggil pada saat background, jadi di sini. Foreground dan background handler kita eksekusi pada saat init. Foreground, background. Dalam keadaan state terminate, scroll ke bawah, ada get initialize message. Gunakan fungsi ini. Copy, kita bikin fungsi static initial message. Kita jadikan modifier fungsi initial message sebagai public karena untuk eksekusinya bukan di bagian main atau bukan di kelas ini. Jadikan asynchronous. Kemudian bisa lakukan cek dulu kalau ada initial message-nya. Initial message tidak sama dengan null, maka di sini handle message. Untuk menjalankan init FCM pada bagian main, await fcm.init. Kalau untuk yang FCM initial message dijalankan di bagian main app, ubah dulu ke stateful pada bagian init state. fcm.initial message. Karena di dalam initial message ada navigator, di mana untuk navigator harus di-setup dulu ke bagian material app, sehingga penempatannya di bagian init state. Sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini sudah muncul untuk init. FCM-nya sudah meminta izin, kita allow-kan. Untuk kebutuhan get token untuk nantinya ngirim notif, pada bagian homepage, button get FCM token, Firebase messaging, instant get token, final token sama dengan await synchronous. Kita set ke variable FCM token agar bisa ditampilkan ke UI. Set state. Kalau ternyata null, set minus seperti ini. Set. Sekarang tinggal dicoba klik get FCM token, nah muncul tokennya. Di sini boleh di-copy, buka ke Firebase untuk cek kirim push notif. Di project Firebase-nya, ada tab Cloud Messaging. Di sini ada dua tipe untuk ngirim push notif. Yang kalau legacy, ini yang dari server cara ngirimnya, tapi sudah deprecated, jadi nanti akan dihapus. Sekarang harus menggunakan yang versi V1. Kalau hanya sekedar test message, bisa masuk ke bagian run, ada messaging. Sebelumnya saya sudah coba cek di sini contohnya. Kalau ingin create test message baru, ke new campaign, pilih notification. Di sini set title-nya, misalkan from Firebase test body. Klik di send test message-nya. Di sini pilih tokennya, paste, tambah test. Cek ke bagian sini. Karena dalam keadaan foreground state, jadi notifnya tidak muncul. Hanya saja, coba kalian cek dulu ke bagian konsol. Kalau misalkan sudah menunggu dalam waktu sekian yang cukup lama, belum muncul atau kedetek terkait message notif, bisa dicoba lagi di sini, send test message, pilih tokennya, tes. Kemudian cek lagi ke sebelah sini. Dan kalau memang belum muncul, ada kemungkinan konfigurasi untuk ngeprint di sini keadaan state.
background atau foreground di bagian FCM belum ke refresh, kayak gitu. Jadi, coba di restart lagi atau boleh di stop, di running ulang. Kemudian coba lagi kirim, send. Sepengalaman saya menggunakan Firebase Test Push Notif, kadang kalanya sampai, kadang kalanya tidak. Kalaupun sampai, seringnya itu memang waktunya lama. Dalam beberapa kasus untuk send text message di sini harusnya lumayan cepat untuk kirim notif. Nah, kalau dalam posisi foreground di sini sudah muncul kalau di konsol. Nah, setelah menunggu beberapa saat, di sini sudah muncul untuk message-nya, hanya message ya, bukan notif, dalam state foreground. Nah, coba sekali lagi kirim test message dalam keadaan background. Buka ke Firebase, send test message, pilih tokennya, tes. Nah, di sini kedetek menerima message dalam state background dan muncul juga notif. Kalau diklik dia akan ngebuka aplikasi. Sekarang coba close aplikasi untuk ngecek dalam keadaan terminate. Coba buka Firebase-nya, send test message lagi, pilih tokennya, tes. Nah, muncul juga dalam keadaan terminate. Kalau foreground tidak muncul. Tapi untuk message, dapat semuanya. Foreground, background, terminate. Hanya saja kalau dalam mode debug, kita nggak bisa cek untuk terminate. Karena ketika aplikasi di close, mode debugnya terputus. Nah, kalau untuk kirim notif atau send test message, untuk custom data dan lain sebagainya, silakan buka ke flutterdeluxe.page.dev ke bagian dokumentasi, sample, notification, resource. Di sini kita akan kirim notifnya menggunakan Postman. Silakan download dulu untuk FCM Postman Collection-nya. Kemudian jangan lupa diekstrak. Nah, di sini sudah ada FCM Postman Collection.json. Pilih import. Kemudian kita akan drag collection FCM-nya ke Postman. Di FCM folder, kita akan setup variabelnya dulu. Ada dua variabel, access token dan Firebase project ID. Di sini diperlukan karena kalau kalian cek ke bagian dokumentasi Firebase migrate HTTP API untuk cara kirim push notif lewat server atau lewat sisi server. Ini untuk yang versi legacy nanti akan dihapus, jadi kita gunakan yang versi baru yang di sini. Kemudian untuk autorisasinya yang sekarang menggunakan bearer token. Selanjutnya untuk misalkan custom body data. Di sini untuk kebutuhan payload misalkan kirim dan kata kunci data dan sebagainya. Untuk ngirim notif lewat akses topik bisa menggunakan kata kunci topik, nama topiknya apa. Dalam bentuk data atau payload untuk custom data, contohnya ada dalam bentuk nested JSON data atau nested map object. Kalau dulu bisa langsung di-set seperti ini, kalau sekarang tidak bisa harus dijadikan dalam bentuk JSON encode. Jadi kebacanya sebagai data string. Key string, value string. Untuk kirim lewat token, tinggal ganti kata kunci topik menjadi token. Contohnya, scroll ke bawah seperti ini. Nah, contoh-contohnya ini atau apa yang harus disetting sudah saya siapkan di collection FCM. Tapi harus di-setup dulu untuk akses token dan Firebase project ID-nya. Untuk ngeset project Firebase ID, bisa buka ke Firebase Project, ke bagian Project Setting, ada Project ID. Copy ke Postman pada bagian Current Value, masukkan ke situ. Save. Untuk akses token, buka ke flutterdeluxe.page.dev, scroll
Sampel notification FCM. Di sini ada step-step untuk nge-get akses token. Buka link Google OAuth Playground. Pada bagian input your own scoop, gunakan link ini. Klik Authorize API, masuk ke akun Google yang terhubung ke Firebase-nya, kemudian Allow, Exchange Authorization Code for Token, nanti kalian dapat akses tokennya. Akses token ini memiliki durasi, jadi ada expire-nya. Kalau sudah expire, bisa lakukan refresh token. Sekarang copy akses tokennya, masuk ke Postman, pada bagian variable, di sini replace. Kemudian di save. Untuk contoh kirim push notif, dua tipe, lewat token dan lewat topik. Kita akan coba menggunakan token. Untuk tipe autorisasinya di sini sudah di-set sebagai bearer token, jadi langsung ke body saja. Di body saya sudah sediakan untuk tipe notifikasi yang menggunakan default dan juga yang menggunakan custom. Yang atas menggunakan default, kita gunakan dulu yang atasnya, yang bawah comment. Untuk token, konfigurasi dulu, jalankan aplikasinya di sini. Get FCM token, copy ke Postman. Nah, di sini tinggal diganti untuk tokennya. Paste, yang di bawahnya juga sama. Save. Sekarang coba dikirim natifnya lagi. 200 berarti sukses. Coba cek ke aplikasi, karena foreground jadi tidak muncul. Coba cek ke debug console, muncul foreground. Jadi sudah berhasil. Contoh dalam keadaan minimize, kita kirim notif lewat Postman, send. Nah, terkirim muncul. Untuk navigate to, di sini kita edit dulu navigate underscore to, yang di bawahnya juga sama, navigate underscore to. Kita akan handle message yang dikirim lewat push notif. Untuk handle message, kita bikin fungsi lagi di bagian FCM class, static, namanya listen, open, notif. Jadi ketika notif diklik. Firebase messaging on message open app .listen di bagian on data bisa di-set langsung di sini bla bla bla, atau kita bisa bungkus menggunakan fungsi baru, tipenya samakan dengan yang ada di on data sini, copy, scroll ke atas, kita bikin nama fungsinya itu handle message, jadi di sini paste dulu, kemudian ganti nama fungsinya underscore handle message. Nama parameternya message, rungkur awal. Kita ambil dulu datanya, map data sama dengan message.data. Kemudian dicek kalau dalam responnya ada kata kunci navigate to, if data.contain key navigate underscore to, maka lakukan navigasi. Kita bikin di main variable global navigator key-nya dulu, final navigator key sama dengan global key untuk tipenya, state-nya navigator state. Pasangkan navigator key pada bagian material app, navigator key, navigator key. Sekarang kita gunakan di FCM handle message. Navigator key dot current state dot push name. Root name-nya ambil dari data dengan kata kunci navigate underscore to. Kalau misalkan ada argumen, silakan di-set argumennya. Save. Panggil handle message ini ketika ngeklik di listen open notif, pasangkan di sini. Dan kita juga pasangkan handle message ketika di inisial atau dalam keadaan terminate.
Karena listen open notif ini aktifnya itu ketika state foreground dan state background. Jadi untuk yang terminate, tambahkan handle message-nya pada bagian initial message. Untuk memanggil eksekusi listen open notif bisa dijalankan di init state ya. Di sini listen open notif. Save. Sekarang kita coba restart. Oke, anggapannya sudah ya. Agar notifnya muncul, minimize dulu dalam keadaan background. Kita coba klik send message. Oke, sudah terkirim. Di sini sudah muncul ya. Kalau kita klik, oke di sini muncul error, kita coba cek dulu. Errornya itu on unknown root di data postman slash, oh ya sorry, di sini s ya, details. Hapus. Hapus juga. Save. Oke, sekarang kita coba send lagi. Dalam keadaan background, sorry. Send. Muncul notif. Cek ke konsol. Background. Kalau kita klik di notifnya, nah diarahkan ke halaman detail. Berhasil. Sekarang coba dalam keadaan terminate. Kirim notif lagi. Send. Oke, notifnya muncul dalam keadaan terminate. Jadi nggak ada aplikasinya. Kalau kita klik, diarahkan ke aplikasi, dibuka aplikasinya, dan langsung dinavigasi ke halaman detail. Sekarang, gimana implementasi notif untuk foreground? Kita harus implementasi lokal notif dan akan menggunakan plugin Awesome Notification. Silakan buka ke Flutter Deluxe.page.dev. Sample notification, ada Awesome Notification. Tambahkan dulu package Awesome Notification-nya, copy, save. Kita konfigurasikan dulu untuk yang Android. Boleh kalian cek dulu untuk API level, untuk versi-versi yang terbaru atau versi update-nya, atau boleh disamakan dengan yang ada di sini. Compile dan target SDK 34, minimumnya 23. Buka build Gradle yang ada di dalam folder Android App, compile-nya 34, targetnya 34, sedangkan minimum SDK-nya 23. Save. Pada bagian Android Manifest, kita tambahkan permission. Buka Android Manifest-nya, yang Android App SRC main. Scroll ke atas, di dalam tag Manifest, di luar Application tag, di save. Dan pastikan juga di dalam tag activity main activity-nya ada property Android exported, nilainya true. Android exported nilainya true, berarti sudah. Next. Konfigurasi di bagian iOS. Di app delegate.swift, iOS app delegate.swift, tambahkan import awesome notification dan share preference iOS. Tapi nanti kalau misalkan ada isu atau apa terkait ngerunning di iOS, boleh kalian yang berhasil untuk jalankan di iOS atau beberapa perbaikan di iOS, boleh bantu di bagian komen ya. Dan kode tambahannya di sini, copy, paste, oke, save. Dan tambahan di bagian konfigurasi folder iOS pod file. Untuk generate for file, di sini saya di window ya, harus install Ruby dan Cocoa Pods. Kalau sudah, bisa langsung masuk ke bagian terminalnya, masuk ke directory iOS, di project yang ini, cd iOS, enter, kemudian pod init untuk generate pod file. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini otomatis di generate pod file. Kemudian edit beberapa, atau kalian bisa copy paste yang ada di sini. Boleh di refresh all karena di sini benar-benar default kosong gitu. Tapi kalau udah ada beberapa disesuaikan, hanya mengcopy yang di highlight-nya saja. Save.
Lanjut ke bagian sampel code, sama kalian di sini boleh di-copy semuanya, terus bikin file baru di config namanya awesomeNotif.dat, bikin kelas, atau di sini karena udah di-copy semua, tinggal paste aja. Oke, di-save. Selanjutnya, untuk init awesomeNotif, pada bagian main, await awesomeNotif.init. Seperti ini. Save. Untuk menampilkan custom notif dari Awesome, di bagian FCM token-nya, di bagian fcm.dart, kita bikin fungsi di atasnya di sini, void show custom notif. Kirim message-nya, remote message. Cek dulu kalau message ini mengandung notifikasi tidak sama dengan null, maka tampilkan awesome notif dot show notif. Di sini ada yang kelewat pada bagian show notif, ID-nya set pakai variable ID. Save kembali. Nah, untuk ID awesome notif, kalian bisa ambil dari message.hashcode. Hanya saja, dalam beberapa kasus, untuk kedepannya, di sini belum pasti, ada suatu kasus nilai dari sebuah variable itu memiliki hashcode yang sama gitu. Jadi rawan juga gitu. Baiknya nanti kalian cari untuk generate code yang tipenya integer. Kalau untuk yang tipenya string kan ada tuh kayak UUID. Nah, nanti cari untuk yang versi integer. Lanjut untuk bagian title dari message notification.title. Dan juga set untuk bagian body. Untuk payload, ambil dari message.data. Payload tipenya map string-string. Sedangkan kalau data tipenya map string dynamic. Nah, boleh di casting as map string atau bisa dibungkus menggunakan map.from. Jadi kalau dibungkus pakai map.from, nanti akan auto casting sesuaikan dengan tipe properti yang ada di sini. Save. Sekarang panggil show custom notif ini di bagian foreground handler. Tidak perlu lagi dicek karena sudah dicek di bagian fungsi show custom notif sehingga pemanggilannya seperti ini. Kalau misalkan untuk versi background ingin menampilkan custom juga, ya panggil lagi show custom notif di bagian background. Nah, di bagian background, kalau kita tampilkan notif, notif ini juga akan diimplementasikan untuk dalam keadaan per menitnya. Jadi double, kita set di bagian background, akan juga di set ke bagian terminate. Untuk konfigurasi auto notification, kita harus setup untuk resource icon notif, jadi harus dikonfigurasi dulu gitu. Kalau ingin menggunakan default bisa diset ke 0. Kalau ingin custom ya harus diset dulu gambarnya. Di sini kita akan set melalui Android Studio, klik kanan di folder Android, pilih Open in Android Studio, nanti dibuka ke Android Studio-nya. Buka ke folder app, di bagian rest, di sini klik kanan, New, pilih Image Asset. Di bagian icon type, pilih Notification Icon, untuk namanya IC_notif. Asset type-nya pilih Image, arahkan ke directory image-nya, pilih di sini, oke, kemudian tinggal di Next, Finish. Nanti akan di-generate di bagian Drawable, ada IC notif untuk beberapa resolusi. Kembali ke VS Code. Di sini kita set IC notif, namanya, disesuaikan. Oke, save. Sekarang kita stop dulu, kemudian running. Sekarang kita coba tes kirim notif di Postman. Send, terkirim. Kita cek ke konsol. Di sini belum muncul. Oh ya, muncul nih, foreground. Terus notifnya muncul juga. Nah, ini pakai yang custom ya. Kalian bisa cek di bagian ikonnya sudah beda di sini, bukan lagi icon Flutter tapi icon yang custom. Kalau diklik, nah ketika diklik,
Untuk yang custom notif, di sini tidak diarahkan ke halaman detail. Karena untuk handle navigatornya baru dikonfigurasikan hanya pada bagian FCM-nya saja. Kalau untuk Awesome Notif, biar handle resep ini jalan, karena handle resep ini dia ditempel di bagian notification controller, yaitu yang set listener yang ini, maka harus di-set dulu, dieksekusi set listener-nya, yaitu pada bagian main, sebelah sini, awesome notif.set listener. Save. Jadi berbeda ya untuk navigatornya. Kalau yang di FCM berarti harus diklik notifikasi yang default. Kalau yang Awesome berarti harus menggunakan navigator dari Awesome. Restart. Oke, sini langsung ya muncul tuh detail. Karena sudah diterapkan set listenernya. Coba lagi. Send notif. Muncul. Kalau kita klik, diarahkan ke detail. Kita coba minimize. Dalam posisi background, send message. Cek juga ke konsol, background. Nah, ketika di background muncul dua notif. Ada notif default, ada notif yang custom. Kita coba klik yang default. Yang default jalan diarahkan ke detail. Kita minimize lagi. Sekarang klik notif yang custom. Kalau diklik, diarahkan juga ke halaman detail. Sekarang back. Sekarang gimana kalau kita close aplikasinya? Coba kirim lagi notif dalam keadaan terminate. Terkirim, dan di aplikasi device-nya muncul, dan ada dua notif sekarang. Notif yang custom dan notif yang default. Coba klik notif yang default, diarahkan ke detail, close lagi aplikasinya. Terus kalau kita klik di notif yang custom, klik. Nah, kalau yang custom, di sini tidak diarahkan ke halaman detail. Karena untuk di halaman detail, navigatornya juga harus di-set pada bagian initial state di Awesome Notif, bukan initial set di FCM. Di Awesome Notif ada fungsi initial message. Nah, initial message-nya belum kita jalankan. Untuk menjalankannya, pada bagian main, init state di sini. Awesome notif.initial message untuk keadaan terminate. Jadi, biar bisa mengeksekusi navigatornya. Save. Sekarang kita coba restart untuk update build aplikasinya. Kemudian kita coba close aplikasi. Dan kirim lagi notifnya. Oke, untuk yang default kita close dulu. Nah, sekarang kita coba klik yang custom notif dalam keadaan terminate. Klik. Nah, sudah diarahkan ke halaman detail. Karena kita sudah terapkan initial message untuk Awesome Notif. Nah, sekarang gimana kalau untuk default notifikasinya pengen dihilangkan gitu, tidak dimunculkan. Karena kita udah set menggunakan custom notif. Secara code di kliennya menggunakan instant FCM atau Firebase Cloud Messaging, yaitu ini, tidak ada cara untuk nge-disable default notif, setahu saya. Nah, saya sudah cari-cari yang bisa untuk nge-disable notif pada bagian push notifnya. Jadi di bagian push notifnya, kata kunci notif jangan dikirim, di komen. Gitu. Nanti defaultnya akan otomatis tidak aktif, tidak dijalankan gitu. Saya sudah siapkan di bawahnya, jadi kalian tinggal komen yang atas, terus aktifkan yang bawah, sesuaikan kembali tokennya kalau misalkan beda. Nah, untuk ngirim notifnya gimana? Kita simpan data notifnya itu di data notif title dan notif body. Sekarang handle-nya di Flutter dirubah.
Pada bagian Show Custom Notif, bukan menggunakan message.notification. Di sini kita duplikat message data.contain key notif underscore title. Dan untuk nilai data title-nya ganti message data dengan kata kunci notif underscore title. Begitupun untuk yang bagian body. Jadi di sini notif body. Kalau sisanya tidak ada yang berubah. Hanya yang berubah pengecekan dan property title body. Restart. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Send dalam status foreground muncul notif. Kalau diklik ke detail. Kita minimize. Kirim notif. Send. Muncul. Nah, munculnya sekarang yang customnya saja, yang defaultnya tidak ditampilkan. Klik ke halaman detail. Oke, aman. Sekarang aplikasinya kita close, sehingga aplikasi dalam keadaan terminate. Send notif lagi, push notif. Muncul notifnya sekarang yang customnya saja, jadi yang default sudah tidak. Klik ke halaman detail. Oke, aman berarti. Sekarang kita akan coba tes untuk yang bagian notif berdasarkan topik. Jadi di sini ada untuk nge-subscribe dan nge-unsubscribe-nya. Jadi kita juga bisa ngeliat statusnya kayak gimana. Kita harus set dulu untuk subscribe-nya di bagian homepage. Kalau is subscribe to topic info, berarti kita menjalankan perintah nge-unsubscribe. Firebase messaging dot instance dot unsubscribe from topic info. Bebas di sini nggak harus info, tapi saya setnya ke info. Await, jadikan asynchronous. Copy paste. Untuk yang else, ganti fungsinya jadi subscribe. Kita coba restart. Keadaan subscribe-nya false. Kalau kita kirim notif, send topic. Nah, di sini kita harus set untuk yang tanpa ya, tanpa notifikasi. Jadi di sini notifikasinya diganti lewat sama kayak yang send token di sini. Ini tinggal di copy ke bagian nah di sini. Jadi ada notif title, ada notif body, boleh ada data yang lainnya atau boleh tidak. Misalkan yang ini saja silakan. Yang penting topiknya harus sama yaitu info. Send. Di sini statusnya terkirim ke topik info. Tapi kalau di aplikasinya tidak menerima notif karena statusnya false, dia tidak subscribe. Kalau kita jadikan subscribe, klik. Nah, statusnya subscribe true. Kalau kita kirim lagi notif ke topik info, setelah menunggu beberapa saat di sini muncul. Untuk lebih detailnya, mungkin kita coba perjelas untuk notif title ini. Dia untuk topik. Topik info. Misalkan dalam bodinya itu penjelasan dari infonya. Update, Flutter, Impeller. Save, send. Oke, terkirim. Nah, muncul lagi notifnya tuh. Topik info, update, Flutter, Impeller. Jadi sudah muncul ya. Oke, seperti itu mungkin terkait implementasi FCM dan Awesome Notification. Sampai ketemu di next video.